وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Kalau ada orang menerangkan agama kok sulit dipahami, sulit diamalkan, ya berarti nak bulesin agamanya ini. Orangnya nggak jelas, berarti ilmunya kurang matang. Nah ini, apalagi banyak disembunyikan dan memang nggak tahu. Kalau ditanya, jangan seperti Bani Israel, nggak usah banyak nanya. Nah ini kan berarti agamanya nggak mudah, karena tanda kebenaran, tanda agama yang hak itu mudah. Ya mudah difahami, mudah diamalkan. Ya kalau ditanya dalilnya mana, Qurannya mana, hadisnya mana, itu jelas. Kalau ditanya, oh ini ada tapi ilmu kita masih belum menuntut. Ini berarti nggak jelas itu. Wa ulaika humul muflihun. Terakhir yaitu sabda Rasulullah dalam hadis Bukhari, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama itu mudah. Artinya mudah ini peraturannya mudah diamalkan, mudah difahami, mudah diamalkan. Kalau ada orang menerangkan agama kok sulit dipahami, sulit diamalkan, ya berarti nak bulesin agamanya ini. Orangnya nggak jelas, berarti ilmunya kurang matang. Nah ini. Apalagi banyak disembunyikan dan memang nggak tahu. Kalau ditanya, jangan seperti Bani Israel, nggak usah banyak nanya. Nah ini kan berarti agamanya nggak mudah, karena tanda kebenaran, tanda agama yang hak itu mudah. Ya mudah difahami, mudah diamalkan. Ya kalau ditanya dalilnya mana, Qurannya mana, hadisnya mana, itu jelas. Nah, kalau ditanya, oh ini ada tapi ilmu kita masih belum menuntut. Ini berarti nggak jelas itu. Walan yusaddad dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada seorang pun yang membebani dirinya di luar kemampuannya kecuali dia akan dikalahkan. Artinya agama itu mudah. Kalau ada orang memberatkan dirinya sendiri, maka dirinya akan kalah. Ya, contohnya umpama ya sholat. Ya, sholat itu aturannya mudah, aturannya jelas. Ya, seperti umpama melakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu Nabi mencontohkan ya takbir Allahu Akbar. Tapi ada yang istilahnya memberi syarat, ya takbir itu baru sah kalau hatinya sudah nyambung. Nah, akhirnya apa? Takbir berkali-kali nggak nyambung. Apalagi pas ke masjid lari ngos-ngosan, ya kan? Nah, itu mau takbir, wah guru menyambung. Ya akhirnya nggak takbir. Akhirnya ketinggalan satu rakaat. Nah, padahal dalam aturan hadisnya ulama-ulama juga tidak ada seperti itu, tapi dia membebani dirinya sendiri. Itu contohnya. Itu contoh ibadah. Contoh dalam masalah najis umpama, ya kan? Masalah najis. Selalu was-was, selalu was-was. Di kamar mandi kencing, wah ini disiram nyiprat lagi berarti najis lagi. Nah, terus nanti kalau buka pintunya itu ada masih basah, dibuka netes, wah itu najis lagi. Ya, akhirnya di kamar mandi bisa 2 jam. Ya. Sampai ada yang was-was di kamar mandi, khawatir kena najis, itu akhirnya manggil orang untuk bopong, ya, untuk gendong biar nggak kena najis. Ya. Ada lagi yang saya tahu sendiri, sepeda itu disiram, nah, karena kan habis anaknya ngumpul di situ disiram. Kemudian dia mungkin mikir ya, ini disiram ada kencingnya, netes, naik lagi berarti najis lagi. Wah ini nggak selesai. Akhirnya sepeda itu ditaruh, ya diangkat, dimasukkan kamar mandi. Terus kamar mandinya diloberkan. Untung kamar mandinya besar. Nah ini kan was-was itu akhirnya sengsara sendiri. Ya ini kata singatan nih, kita pergi. Kamu dipunti, wah niku kuatir, wah iki sing lungguh ndek kene wonge gak cewek. Akhirnya kemana-mana bawa lemek sendiri, bawa alas sendiri. Beli bakso, wah ini orangnya nggak bisa cebok ini. Akhirnya baksonya minta diloberi. Yang soro mangke tumbas kerupuk, mbah kerupuk najis sih, diumbah kerupuk.
Malah ayam malah. Lah ngoten niku napa zaman sekarang jam mboten, dari dulu sudah ada. Ada orang tanya kepada namanya Abdullah bin Aqil. Tanya ya, seorang ulama dari mazhab Hambali. Beliau ditanya bagaimana hukumnya. Saya itu sudah mandi di sungai yang mengalir deras. Begitu saya keluar saya merasa masih najis. Kira-kira solusinya bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Nanti wis adus teng ngene kali, kemudian napa pun mentas, tapi sik rumoso najis. Ya. Terus Abdullah bin Aqil menyatakan, menurut hukum fikihnya, engkau tidak perlu sholat lagi. Enggak sholat enggak apa-apa. Dia bingung, loh kok malah mboten sholat, mboten nopo-nopo. Saya bertanya, bagaimana untuk menghilangkan was-was? Lah kok disuruh enggak usah sholat? Nah, Abdullah bin Aqil menyatakan karena ada 3 golongan yang amalnya itu nggak ditulis, maksudnya nggak beramal nggak apa-apa. Yang pertama orang tidur sampai dia bangun. Yang kedua anak kecil sampai dia balik. Yang ketiga orang gila sampai waras. Nah kamu ini yang ketiga ini. Kamu yang ketiga. Jadi sudah nggak waras ini. Wong jelas di sungai itu mengalir deras, kok masih merasa najis, ya katanya berat sendiri. Ini yang dimaksudin tadi. Ya, jika orang itu berlebihan, dia itu sulit. Ya, makanya ada salam akal waras, akal sehat. Nah, ini. Fasadidu wa qaribu wa absiru. Ya, hendaklah kalian melakukan amal dengan sempurna tanpa berlebihan dan menganggap remeh. Jadi sadid itu apa namanya betul-betul berusaha sesempurna mungkin. Ya, qaribu itu mendekati kesempurnaan. Jadi hendaklah kalian melakukan amal dengan sempurna tanpa berlebihan dan menganggap remeh. Jika tidak mampu, maka berbuat yang sempurna, yang ideal dan melakukan yang mendekatinya. Wa qaribu. Wasta'inu bil ghadwati warauhati wa syai'in minadz zuljati. Lakukanlah ibadah secara kontinu ya, di waktu pagi dan waktu setelah matahari tergelincir yaitu siang, serta beberapa waktu di akhir malam, sepertiga malam. Jadi hadis ini menyatakan juga keutamaannya pagi hari. Pagi hari itu tempatnya ibadah, tempatnya kebaikan, tempatnya keberkahan. Maka jangan sampai kehilangan kesempatan. Ibarat waktu itu waktu emas. Ya, umpama sepak bola itu ya kipernya sudah jauh, sudah tertinggal, tinggal menghadapi gawang. Nah, ini jangan sampai sudah tinggal plung malah mencelat naik. Nah, ini ya berarti kehilangan kesempatan emas. Maka kita supaya betul-betul ya, waktu pagi ini menjadi waktu yang berkah dalam kehidupan kita. Terakhir insya Allah ada sedikit hikmah dari Imam Ahmad untuk masalah pagi, dan ini dalam kitab namanya Adzabud Dunya Waddin yang ditulis oleh Imam Mawardi. Itu ada jawaban ulama-ulama ketika ditanya bagaimana pagimu hari ini, kaifa asbahta, itu jawabannya macam-macam, termasuk yang Imam As-Sa'bi tadi. Nah itu oleh ulama dikumpulkan sendiri itu untuk mengingatkan betapa waktu pagi itu waktu yang luar biasa. Ini yang kita pilih satu ya dari jawabannya Imam Ahmad. Ya, satu dari jawabannya Imam Ahmad. Imam Al-Mawardi berkata, dakhaltu yauman ala Ahmad. Suatu hari saya ketemu dengan Imam Ahmad. Kemudian fakultu, saya berkata, kaifa asbahta? Bagaimana pagimu hari ini? Ya, keadaannya bagaimana? Kemudian Imam Ahmad menjawab dengan 7 poin. Imam Ahmad menjawab dengan 7 poin. Yang pertama, kaifa asbaha man rabbuhu yutalibu bi'ada'il faraid. Jawabannya Ahmad, coba kamu bayangkan bagaimana keadaannya orang yang mulai pagi Tuhannya itu menuntut dia untuk mengerjakan kewajiban. Artinya apa? Mengingatkan bahwa manusia diberi kesempatan itu supaya ya, mengutamakan terlebih dahulu kewajibannya kepada Allah. Bangun tidur sudah berdoa, alhamdulillah illadzi ahyana ba'dama
amatana wa ilaihin nusur. Nah, itu bukan doa cabai rawit niku. Ya. Nah, itu doa yang perlu kita baca setiap bangun dari tidur. Kadang-kadang anaknya didikte tapi awake lali. Jadi artinya Imam Ahmad mengajak kepada penanya ya, supaya membayangkan bahwa hari ini kita banyak kewajiban, maka jangan pernah satu pun terlewatkan. Karena kewajiban itu kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak mendapat dosa, terutama sholat 5 waktu. Yang kedua, wa nabiyyuhu yutalibu bi ada'i sunnah. Bagaimana keadaan orang ya, keadaan paginya orang yang setiap hari nabinya menuntut dia untuk melaksanakan sunnahnya. Nabi banyak memberi contoh, baik ucapan maupun perbuatan yang harus kita tiru, harus kita ikuti. Nah ini, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Tiap hari harus kita lakukan sunnah, seperti bangun tidur sunnahnya apa, masuk kamar mandi ada sunnahnya, ada doanya, pakai pakaian ada doanya, mau makan ada doanya, setelahnya ada doanya, keluar rumah ada doanya, masuk pasar ada doanya, naik kendaraan ada doanya. Itu sunnah yang harus kita lakukan. Coba kamu bayangkan orang yang setiap harinya dituntut untuk melaksanakan sunnah. Yang ketiga, wal malakani yutalibanihi bitashihil amal. Dua malaikat yang menulis catatan baik dan catatan jelek selalu menuntut dia untuk beramal yang baik. Artinya apa? Coba kamu bayangkan orang yang setiap hari dua malaikat ini mencatat amalnya. Apa yang diomongkan, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, baik dan jelek, itu ditulis semua. Dan nanti akan dibuka di hari kiamat. Yaumatu belas sarair. Semua rahasia akan dibuka di sana. Artinya apa? Supaya hati-hati dalam beramal, karena semua tercatat. Ya, nggak ada yang lepas dari pantauan. Allah sendiri mengetahui, kemudian punya petugas yang menulis. Nanti dari kiamat kita nggak bisa membantah. Apalagi mulut kita dikunci, tangan berbicara, kaki menyaksikan. Yang keempat, wa nafsuhu tutalibuhu bihawaha. Coba kamu bayangkan paginya orang yang hawa nafsunya terus mengajak dia bermaksiat. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Maka setiap hari dari mulai pagi kita harus melawan hawa nafsu kita. Karena kalau dibiarkan diri kita mengikuti hawa nafsu, kita akan banyak melakukan kemaksiatan. Ini juga peringatan. Kemudian yang kelima, wa iblisu yutalibuhu bil fakhsha. Kamu bayangkan orang yang setiap pagi setan itu menyeret dia untuk berbuat dosa besar. Karena setan itu ketika ngajak kufur enggak berhasil, dia mengajak orang iman untuk berbuat maksiat. Sehingga apa? Kemaksiatan itu bisa menghabiskan pahalanya. Mungkin dia ibadahnya bagus, ya kan? Sholatnya luar biasa, puasa setiap hari. Tapi ketika dia nggak menjaga omongannya, sering mencaci orang, menganiaya orang, bahkan mungkin melukai hatinya orang lain, melukai fisiknya, nanti di hari kiamat menjadi orang yang muflis. Semua kebaikan diambil untuk orang yang dianiaya. Kalau kebaikannya habis, masih ada orang yang nuntut, maka kejelekan orang yang nuntut itu akan diambil, diberikan ke orang yang menganiaya. Jadi orang yang tekor sebenarnya. Nah ini kan bahaya. Bayangkan orang yang setiap hari diseret-seret oleh setan. Yang keenam, wa malakul maut yutalibuhu biqabdi ruhi. Malaikat maut selalu mengintai untuk mengambil nyawanya. Setiap hari kita bangun dari tidur ini, kematian itu datang. Ya, kematian itu siap malaikat maut itu siap mengintai. Bahkan dalam hadis itu ada berapa kali malaikat itu ya dalam sehari melihat kita. Jadi malaikat maut itu selalu melihat kita setiap hari. Siap kapan-kapan, ya, siap setiap saat kalau diperintah mencabut nyawa. Banyak ya kejadian, apalagi di akhir zaman ini banyak kematian-kematian yang mendadak. Ya, tanpa ada sebab, tanpa ada sakit sebelumnya, banyak sekali.
Ya, ini bentuk dari malaikat maut selalu mengintai kita. Maka siapkan diri kita. Ya. Kapanpun ajal menyebut kita siap. Ya. Makanya dulu ada Bani Israel itu ada orang yang istilahnya bermewah-mewah, kemudian pada saat pergi dicegat oleh orang tua. Nah, dia marah. Ya. Siapa kamu kok mencegat saya? Katanya saya adalah malaikat maut. Ya. Karena zaman dulu kan malaikat itu bisa hadir seperti manusia. Makanya Nabi Musa itu kan mau dicabut nyawanya, nggak mau Nabi Musa itu. Malah malaikat maut itu ditempeleng. Nah, itu Nabi Musa, ya kan? Ditempeleng terus lapor kepada Allah kan itu. Ya Allah, saya ditempeleng Nabi Musa. Karena nggak mau mati Nabi Musa. Nah, akhirnya suruh oleh Allah diperintah menaruh tangannya itu di sapi, nah, sebanyak bulu yang di tangan itu itulah tambahan umurmu. Nah itu sampai situ ya Allah, ya mati, ya sudah sekarang saja. Nah, ceritanya begitu. Nah dulu ada yang gitu. Kemudian karena dia sering bermewah-mewah, orang yang dicegat tadi minta kesempatan untuk kembali dan ibadah dulu, ya nggak bisa karena waktu ajalnya saat itu. Ada lagi yang didatangi, diketok pintunya, ya, kemudian dibuka. Siapa? Saya malaikat maut untuk menjemput nyawamu. Alhamdulillah. Karena ternyata ahli ibadah dan siap mati siap saat. Nah, tinggal pertanyaan diri kita, apakah kita siap? Umpama hari ini kita siap. Kalau belum siap berarti masih banyak dosanya. Masih banyak yang belum dikerjakan. Masih banyak tanggungan. Nah, inilah setan. Ya, setan dia menuntut untuk maksiat, malaikat maut mengintai kita. Kemudian terakhir, ya, yang ketujuh, ya, wa iyaluhu yutalibunahu binafaqatihim. Coba bayangkan paginya orang yang setiap hari dari mulai pagi nanti, ya, dari mulai pagi ini dia dituntut keluarganya untuk memberi nafkah. Jadi selain untuk ibadah, meninggalkan maksiat, hati-hati juga harus mencari nafkah. Jadi artinya apa? Manusia itu memang penuh dengan kepayahan. Manusia itu penuh dengan kegiatan. Maka selalu harus waspada, hati-hati. Nah, ini maka pentingnya kita di pagi hari itu, ya istilahnya itu menghayati. Ya, betapa pagi ini waktu yang istimewa, kesempatan yang luar biasa, keberkahan yang ada di mana-mana. Maka kita manfaatkan karena hari ini kita akan disibukkan 7 ini. Banyak kewajiban, banyak sunnah, ya kita harus berusaha amal baik, ya kita harus berusaha melawan hawa nafsu, harus berusaha memerangi setan, ya. Harus siap setiap saat disamperi malaikat maut, dan juga harus siap tanggung jawab memberi kebutuhan nafkah keluarga. Ini hikmah di waktu pagi, ya. Maka judul kita, tema kita ini ketika pagi menyapa kembali, ini artinya mengingatkan kita kembali betapa nikmat yang banyak sudah kita dapatkan, betapa kebaikan yang sudah kita miliki, ya tinggal kita melaksanakan, dan betapa kita, ya, dalam keseharian kita itu banyak hal yang harus kita lakukan. Maka jangan sampai bermalas-malasan. Ya, i'mal li akhiratik ka'annaka tamutu godan. Beramallah untuk akhirat seakan-akan engkau besok mati. Wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Kalau mencari dunia supaya difikirkan masih banyak kesempatan karena hidup selamanya. Nah, ini bentuk dari hikmah. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, menjadi bekal kita semua untuk menjadi hamba-hamba Allah yang selalu dekat dengan Allah, selalu dekat dengan ibadah, dan menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Amin. Jazakumullah khairan. Ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah berjumpa di lain kesempatan. Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan, memberi keberkahan, dimudahkan semua urusan, dan rezeki yang melimpah, ya, sehingga betul-betul bisa menjadikan bekal untuk ibadah. Amin. Jazakumullah khairan. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم